sudah mengeluarkan album, tapi saya tidak mengeluarkan banyak single. Kalau itu mungkin bisa jadi 2 album. Tapi ya untuk album yang baru ini yang judulnya 40 sesuai dengan judulnya itu adalah artinya saya berada di industri Indonesia selama 2 tahun dan saya rasa bukan hal yang muluk-muluk kalau saya ingin punya album di usia karir saya ini. Ada yang bilang, ada teman-teman yang bilang, aduh kenapa nggak bikin konser, kenapa bikin show gitu. Saya pikir itu bisa kita lakukan, ya kan? Kita pernah bikin konser 2 kali, konser besar. Album buat saya penting. Apalagi sekarang bisa kita nikmati bentuk fisiknya gitu kan ya. Kayak nostalgia ke zaman dulu, kalau kita ngeluarin album kan pasti keluarin kaset atau CD gitu yang kita bisa lihat, kita pegang gitu loh, ada sensasinya gitu. Buka albumnya, lihat liriknya, lihat nama-nama penciptanya, siapa aja yang mendukung gitu kan. Jadi seneng banget kita punya musik album seperti ini di tengah gempuran streaming dari tahun-tahun itu. Ini bisa dikatakan kayak kita dari mana masa juga seperti apa sih dari dulu sekarang mulai digital sendiri dengan sangat jauh berbeda. Zaman dulu sama sekarang tuh ya pasti teknologinya juga sudah berkembang jauh ya, sudah pesat itu, tidak tidak kalau dibandingkan dulu itu kan kaset, CD, setelah rekaman itu kita harus menunggu dulu beberapa lama bisa sebulan untuk CD itu atau CD itu ada di tangan kita gitu. Tapi kalau sekarang kan lagu langsung seketika juga bisa kita masukkan ke sosial media, melalui USB itu bisa kita gitu. Ya sempat merasa ini teknologinya sangat cepat sekali gitu kan ya. Jadi saya yang merasa sudah tidak secepat itu menyerap teknologi, beda dengan anak-anak, beda dengan generasi muda sekarang kan. Anak-anak tuh dengan mudanya gampang mempelajari gadget kan. Kalau kita kan, kalau saya ya, kalian juga mungkin masih cepat belajar. Kalau saya masih pelan-pelan gitu belajarnya, tapi harus dilakukan karena kalau enggak kita, apalagi saya sebagai seorang pendidik sekarang bukan lagi seperti zaman dulu yang melepaskan dengan pengurusan marketing dan promo itu kepada label. Tapi sekarang tuh penyanyi harus terlibat langsung untuk mempromokan karyanya. Kadang-kadang harus bikin challenge, kadang-kadang harus bikin konten yang berhubungan dengan album supaya orangnya juga yang mendengarkan juga bisa tertarik gitu kan. Pokoknya sekarang tuh harus putar otak gimana caranya supaya orang bisa notice atau bisa tahu keberadaan album itu. Karena orang banyak sekali penyanyi yang mengeluarkan album tiap minggunya. Di Indonesia sendiri tuh bisa seminggu tuh bisa ribuan yang mengeluarkan album atau single gitu kan. Jadi ya kita harus pintar-pintar kan. Melihat suka dukanya gimana sih Mbak Titi? Atau memang ini pure dari kalian atau tim sendiri? Ini kebetulan aja karena tapi sebenarnya kan saya mestinya merilis album itu tahun lalu. Jadi kalau dibilang enggak, karena 40 itu lambangnya adalah ruby, batu merah delima. Jadi batu merah delima ya tentunya warna merah gitu. Jadi saya benang merahnya adalah warna itu merah. Jadi tidak ada hubungannya sama ini, tapi karena mundur rilis albumnya kebetulan juga berdekatan waktunya, misalnya kayaknya wah merah-merah ya, pas
Tapi ini kan kayak pasti kan kolaborasi juga nih dengan anak mungkin seperti apa sih? Iya, akhirnya bisa dia bersama dia yang tertunda 5 tahun sih. Karena sebenarnya kan ini punya lagu yang dibungkusin juga sama dia, tapi akhirnya terrealisasi dari sekarang. Memang agak repot karena dia di LA, jadi harus bagi-bagi waktu, harus janjian untuk berdiskusi. Jadi kan sampai malam sampai pagi atau malam, jadi harus janjian juga untuk ngomongin tentang musiknya yang kemudian dibikin oleh Andi Yanto. Musiknya, ngomongin filmnya, apa sound apa yang didapat, pokoknya segala macam. Jadi ada sedikit kendala di waktu, tapi justru di situ letak serunya. Jadi ya seperti itu kalau mereka sukses dan keinginannya tidak semudah itu kan buat ya rezekinya. Saya 58 masih awet muda juga, gimana sih? Saya juga 40 tahun loh umurnya. 50-an masih awet muda, masih energik juga, gimana sih Tante? Jadi tipsnya apa ya? Kalau saya sih selalu bersyukur dengan apa yang sudah saya jalani, bersyukur. Nah kalau kita sudah bisa melatih untuk selalu merasa bersyukur, pasti akan bahagia gitu kan. Kalau kita udah bahagia, happy, terus terpancar. Tapi tapi kan seperti yang kalian tahu, saya juga baru saja melakukan anti-aging surgery tahun lalu kan, jadi udah setahun saya melakukan anti-aging surgery saya. Nah, tapi bukan berarti saya tidak merawat. Kita tetap dirawat, kita harus dijaga, apalagi sudah mulai umurnya muda lagi, kita harus menjaga asupan makanannya, minumannya, olahraga, istirahat, dan bersyukur. Ngejaga pola makanannya gimana sih Tante? Ngejaga pola makanannya gimana? Menjaga pola makannya. Gak makan daging kah atau pilih-pilih makanan tertentu? Daging tidak terlalu tiap hari gitu kan, karena juga bahaya. Jadi proteinnya bisa dari telur, ikan, ayam gitu, tapi juga harus banyak sayuran gitu. Karbohidrat juga harus hati-hati. Yang penting sekarang adalah jauh mengurangi gula dan gula tuh lebih jahat dari fat soalnya dia kan. Jadi kalau kita minum sebaiknya jangan lagi banyak makan gula. Nggak terlalu kita juga harus kita bisa menikmati, tapi kita tidak, saya terlatih untuk memilah-milah gitu. Oh ini bisa dimakan, ini bisa dimakan. Karena kan tidak setiap hari saya memasak itu makan-makanan ada undangan, ada gitu bisa kita. Porsi nasi juga dikurangin nggak Tante? Oh iya, karena memang itu supaya operasinya tidak tertarik diamputasi ke belakang, jadi tetap stay gitu. Jadi Porsi nasi juga dikurangin nggak Tante? porsi nasi ya, jadi sekarang makannya nasi merah gitu. Nasi putih udah jarang banget. Nasi merah tuh itu cuma berapa sih? 4 sendok. Berarti olahraga juga tetap rutin Tante? Olahraga menyesuaikan dengan umur, karena kan sekarang udah nggak bisa lagi high impact. Udah olahraga tuh berenang, yoga, terus pilates, sempat belajar tenis, tapi susah juga ya tenis ya. Terus ya belum lagi, wah kalau belajar tenis berarti kan harus punya racket, harus punya baju tenis yang biasanya pakai rok mini. Aduh saya kayaknya juga cocok deh pakai rok mini deh, ya udah terlalu emak-emak gitu pakai rok mini. Terus apa lagi ya? Jadi saya mau cari olahraga lain aja. Kira-kira Mbak Titi, ini ada perawatan khusus seperti ini nggak sih after dari itu Mbak Titi? operasi lagi untuk memaksimal segala macam. Kira-kira apa lagi? Yang pasti tetap harus perawatan. Ya perawatan itu bisa macam-macam, ada thermos, ada ultra, ada botox, ada macam-macam. Kita facial itu udah termasuk perawatan. Mungkin berapa budget? Ada budget yang khusus nggak sih untuk perawatan itu? Wah kira-kira sekitar 1 triliun gitu. Nggak dipilih ini sih, saya juga nggak terlalu apa ya, tidak terlalu membuang-buang karena gini, karena
karena kalau misalnya kita pinter mengatur pola hidup sehat kita, itu tanpa harus keluar banyak pun akan berasa. Saya punya teman juga yang umurnya sama gitu, kurang lebih sama saya gitu ya, dia seorang fotografer, dia belum pernah melakukan sendiri, tapi tuh mukanya bener-bener bagus gitu, kulit mukanya gitu, karena dia merokok, nggak merokok, tidak minum gula, soda, terus apa namanya, dia banyak makan sayuran, jus sayur gitu. Jadi ya kita harus bisa juga seperti itu. Mungkin tanggapan dari anak sendiri melihat apa namanya perubahan dari Mbak Titi sendiri seperti apa sih Mbak? Iya, pokoknya mereka bilang asal mama senang, kita juga senang lah. Pokoknya apapun yang mama lakukan kita support gitu. Jadi ini karena mereka udah gede, udah dewasa gitu ya. Dan mereka kan juga si Salma Sawadapa kan sekarang kan di Bali gitu. Kita ini di LA, Amerika. Jadi saya sendiri di rumah, tapi ada kakak, ada adik gitu. Mungkin dengan itu mereka juga nggak mau terlalu ngatur-ngatur ibunya kan. Nggak mau siap, karena masih gampang. Ya kecuali kalau mereka tinggal di rumah selesai, tuh ngatur-ngatur nggak apa-apa deh. Tapi ya kalau kita di ya. Bang, Tapi kemarin kakak katanya juga nggak sih? untuk biaya itu sampai nolnya banyak banget, emang berapa sih Mbak? Tanggungan apa? Ada hal-hal yang bisa saya share, tapi ada juga yang nggak bisa saya share. Tapi yang pasti enggak lah, kita jangan terlalu makan harga. Saya juga bukan orang yang suka membar-membar berapa rupiah. Jadi ini kan sama Mas Arya dari hiburan ini kira-kira dari sana untuk hiburan kali gitu.